Terus perkataannya abang tadi itu agama itu di Indonesia nggak takut sama yang lain lah, yang lain. Masih ingat gak bang? Maksudnya gimana? Agama kenapa? Kan ada tadi perdebatan itu yang apa itu tadi yang tanyakan agama apa yang banyak di dunia. Oh iya 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 iya. Masih ingat kan bang siang tadi? Masih ingat. Terus bang? Terus yang saya tanya memang di Indonesia ini sebenarnya kan ada beberapa agama yang diakui kan? Iya. Betul? Betul. Benar bang. Terus yang saya heran sebenarnya sudah ada mayoritas dan minoritas. Terus? Halo? Iya terus bang terus. Tapi herannya yang mayoritas masih menindas yang minoritas. Menindas. Seperti pembubaran kebaktian, penolakan pembangunan gereja. Jadi kenapa sebenarnya begitu? Sudah banyak lagi, nggak banyak ini malah dibubarkan. Apa alasannya itu sebenarnya? Mungkin salah satunya izin kali bang. Izin biasanya Kalau tuh terkendala izin. Izin itu ada dan bahkan pun di pembangunan contoh masjid juga pasti ada yang tidak ada itu sebenarnya dan lengkap. Ya biasanya karena faktor izin. Anda kan bertanya biasanya karena faktor izin atau di situ tempat kumpul-kumpul mabuk, minum tua. Enggak lah. Gitu. Enggak. Ya, itu salah satu bagian. Itu. Apa alasannya sebenarnya? Maksud saya di sini apa alasannya? Sudah mayoritas dan ini kecilnya Kristen di Indonesia ini. Iya, Malah maksudnya. apalagi dibubarkan. Ada apa sebenarnya alasannya? Bukan Ya, masalah itu tadi. surat izin, bukan. Loh, Apa dari yang mana Anda takut tahu? yang minoritas? Coba pemahaman abang dulu lah. Kan saya sudah menjawab tadi, tapi Anda tolak semua. Kalau saya sih melihatnya Itu karena tidak masuk akal. Bang. akal Anda yang tidak bisa menerimanya. Jadi ada juga karena faktor Kalau soal umat Islam izin itu banyak juga pembangunan masjid atau yang lain-lainnya tidak ada izin itu. Banyak. Tapi mungkin ketika Anda mengatakan Jadi- tidak ada izin, Takutnya mungkin Anda belum pernah mengecek barangkali. Tapi kalau mereka yang melakukan aksi mungkin sudah pernah melapor ke RT, ke RW, ke lurah. Tapi yang di gereja ini yang tidak mau berubah. Contoh, misalnya mereka teriak, mabuk-mabukan di situ. Bisa jadi kan udah kebiasaan itu biasanya. itu Ya, sebenarnya kan identik, cari alasan itu. Mana ada mabu itu di kebaktian itu? Nggak mungkin kan? Bukan. Jadi di sini saya pikir itu ngapain takut sama yang minoritas? Sepertinya ini benar ini sebenarnya ya. Yang makanya yang lurus itu sebenarnya bang. Itu yang sering kena pukul itu. Oh, berarti sudah benarlah Islam kalau begitu, Abang. Itu ngapain takut sama Islam. Berarti sudah benarlah Islam bukan itu. tidak salah, tapi ini kan beda-beda keyakinan ini. Tapi kenapa ada tiga sekali? Enggak, kalau saya melihatnya kalau Kan saya masalah soal ditanya. benar salahnya. Kalau saya ditanya, kenapa kalian dibubarkan kebaktian? Karena kalian Kristen tapi manggil-manggil Tuhannya umat Islam. Ya. Itu alasannya. Loh, Kalian Kristen, tapi yang kalian panggil Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa kau panggil Tuhan yang umat Islam? Itu makanya umat Islam marah. Kenapa nggak panggil Tuhannya sendiri? Coba panggil saja Theos alasannya. Bapa.
Itu Kalau aja saya alasannya. iya. Iya, kalau saya Itu sendiri iya. alasannya. Yes. Ngapain panggil Tuhannya orang Islam di situ sementara kalian Sebenarnya Kristen? bukan. Pemahaman abang itu salah. Oh enggak, kalau saya kan Anda tanya saya. Tak begitu bang. Kan Anda sebenarnya. tanya saya. Jadi saya jawab begitu karena saya tidak suka orang Kristen memanggil nama Itulah yang Tuhan saya saya sambil mabok. Makan babi panggil Tuhan saya. Nyembah makhluk yang keluar dari kubur panggil Tuhan saya. Ya saya nggak suka lah bang. Masa Tuhan saya dibawa-bawa pada saat kalian melakukan ibadah-ibadah Sebenarnya kayak begitu? Tidak masuk. Itulah alasannya. Lu kok nggak masuk akal? Lucu abang ini. Anda bertanya atau jangan-jangan lagi pengaruh Yang mabuk heran, lagi nih? yang Jangan-jangan Anda lagi tanya, mabuk. sudah mayoritas. Kan sudah dijawab karena kalian Tuhannya bukan Allah. Kan sudah dijawab. Karena mungkin di situ kalian jadikan sebagai tempat. Tuhan mulai Tuhan. Apakah? Karena kalian memanggil Tuhan kami di situ. Padahal kalian itu tidak menyembah Tuhan kami. Kalian menyembah dewa dari Roma, kok panggil Tuhan kami gitu loh bang. Nah, ditanya dapat terima. Itulah kalian mental penjajah begitu. Mana ada? Kenapa panggil? Takut kan? Kenapa? Takut ini nanti. Kenapa panggil Tuhan kami? Lama-lama ini Kenapa nanti, Tuhan kami yang dipanggil? Kenapa Tuhan kami dipanggil pada saat kalian menyembah kami itu? Lah kalian memanggil Allah. Nah, ayo. Nggak sadar-sadar juga. Lo apa? Itu Kenapa aja kalian- itu alasannya dibubarkan itu. Iya jelas lah. Bagaimana Itu kalau alasannya Yesus juga dibubarkan. nama Yesus dipanggil-panggil juga pada tempat bukan tempatnya. Mau juga kalian? Kan ada juga di Bible Kalian itu, Bang. melakukan Allah. Ya justru itu kenapa ada di Bible. Kenapa dikasih masuk nama Tuhan kami di situ? Udah jelas-jelas bukan firman Allah dimasukkan ke situ. Itu alasannya. Nah makanya nanti rubah. Jangan lagi ada nama Tuhan kami di kitab kalian gitu loh. Supaya kalian itu Tidak berubah kalau itu. ada Bang. yang melanggar ya dirubah dengan itu bukan Tuhan Anda kan lucu. Jadi Agama apa ini? Harapan kami, harapan saya ini abang juga bisa tahu. Ini sudah abang siang tadi akui udah banyak terbesar di Indonesia kita akui itu. Ngapain itu di kecilnya itu Kristen? Ya itu? sudah Ngapain kalau dibubarkan begitu. sebenarnya? Ya sudah kalau Betul, Bang, begitu ya? abang. Ya dengarkan saya bang. Kalau begitu kalau ada tumor di tubuh Anda nggak usah dioperasi. Karena badan yang Anda belum tumor itu lebih banyak daripada tumor yang kecil itu. Paham maksud saya? Itu lah. Jangan alih-alihkan Kok itu lain lah, lain pula itu. lain ini minta dikasih jawaban malah aneh. Aneh kan? Kalau tubuh Anda itu ada tumor, nggak usah dioperasi karena tubuh yang sehat Anda lebih besar, lebih banyak, lebih luas daripada tumornya. Perasaan Anda saja itu, Bang. Perasaan Anda saja. Orang-orang yang menjajah Nusantara ini 350 tahun lamanya, itu agamanya sama dengan agama Anda. Nyembah Yesus, tempat ibadahnya gereja. Tapi ketika mereka kami usir pulang ke negaranya, meninggalkan budak-budaknya, kami tidak ngapa-ngapain. Budaknya kami biarkan ikut lagi berkembang, gereja-gerejanya kita tidak rubuhkan. Itu loh. Kalau pengikut-pengikut penjajah itu dibinasakan sama orang Islam pada saat itu, ya kalian ndak ada. Kalian cucu-cucunya nggak ada lagi. Tapi karena Islam itu ajaran kasih, begitu Belanda kami usir, selesai kami usir, pengikutnya dibiarkan ibadah, rumah ibadahnya nggak ada dirubuhkan. Itu bukti cerminan. Kalau sekarang ada yang merasa bahwa kami kebaktian dibubarkan, tanya diri kalian, ada apa? Umat Islam tidak pernah ganggu orang. Pasti ada penyebabnya. Mungkin di situ kalian potong babi besar-besar di sana di pinggir jalan di depan gereja kalian yang tempat umum. Bisa jadi kalian di situ mungkin pesta laki sama laki.
Bisa jadi. Iya kan? Siapa yang tahu di tempat kalian? Ya, karena Anda yang membawa materi itu ya, makanya saya katakan bisa jadi. Karena di Islam itu dilarang mengganggu orang beribadah. Dilarang. Apalagi merusak rumah ibadahnya orang itu tidak boleh. Nah, sekarang saya harapkan gimana? Terus dilarang tapi ngapain mengganggu orang beribadah? Kan tadi sudah kubilang jawabannya. Karena kalian beribadah, kalian Kristen, kalian penyembah dewa-dewa, tapi kok memakai nama Tuhan kami? Kan udah kujawab tadi. Kan ada di Alkitab itu kan Tuhan kami juga. Ya justru kitab Anda lah yang salah. Kenapa Tuhan yang umat Islam dimasukkan ke dalam Bible? Kan kitab Anda bisa dirubah-rubah kapan saja. Ya rubahlah itu, jangan pakai nama Tuhan kami di situ. Kita saling menghargai, tapi kan kalian merasa enggak? Sampai kiamat itu. Nah itu. Berubah itu. Nah itulah, jangan marah kalau kalian merasa terusik. Masih bertanya, kalian yang kecil secuil begini usil kepada kami. Gimana kalau kalian mayoritas? Habis kalian makan. Habis darah kalian isap. Andaikan kalian yang mayoritas, untung aja kalian minoritas. Ajaran sesat itu. Ajaran sesat kalau itu, Bang. Apa pola ajaran sesat? Sesat itu. Saya udah bilang sama Anda bertanya ke saya bilang kalau Anda tidak ingin diganggu, lepaskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible Anda itu. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda itu, keluarkan istilah Al-Quran. Jangan pakai. Selesai kan? Sederhana kan? Nah, enggak mau. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Inilah. Kitabnya Yahudi kalian pakai. Kitabnya Yahudi kalian ambil. Di Indonesia, kitabnya Islam kalian contek juga istilah-istilah yang sangat prinsip di dalamnya. Agama apa kalian ini sebenarnya? Enggak punya pendirian, enggak punya harga diri. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Terus dewa kalian umpetin gitu dewanya. Dewa yang disembah-sembah oleh orang Roma itu kalian sembunyikan. Kitab perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Terus dewa kalian kenapa nggak dipakai? Giliran sedikit terusik, wah kami ini merasa terintimidasi. Ya Allah ya Karim. Perasaan Anda aja itu. Gitu abangku. Jadi nggak ada itu. Inilah orang Kristen. Tidak benar itu, Bang. Tidak benar itu. Masalah. Rusak Anda ini berarti. Anda rusak. Kembalikan dan kayak orang. Oh, siapa yang ganggu? Kalian yang mengganggu. Bukan kami yang mengganggu kalian. Loh, ini kan ada di kami juga. Itu mengganggu namanya karena kalian punya Bible itu aslinya bahasa Yunani. Tidak ada Allah di situ. Kenapa masuk ke Indonesia ada nama bahasa Indonesia itu Allah itu Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Kenapa ada dalam kitab kalian? Umat Islam itu sungguh sudah sabar loh. Itu aja alasannya. Enggak Bang, itu aja alasannya enggak. Alasan yang kedua mungkin kalian di situ ribut, mengganggu orang tidur, main gitar sampai pagi, mabuk-mabukan. Tapi daerah saya pun masjid dengan gereja itu berdampingan, adem. Ya iya, cuman gosip aja itu, gosip yang kalian kembangkan supaya citra Islam itu buruk. Nggak ada kok di Sulawesi Selatan ini, usia saya sudah 40 tahun, nggak ada kok itu orang ganggu gereja, nggak ada. Mengganggu orang yang sedang beribadah lah itu. Nggak ada orang mengganggu sedang. Nggak ada itu framing itu penipu itu yang mengatakan orang ibadah diganggu itu nggak ada. Itu bahasa framing biar so cantik aja kalian itu. Belain yang salah lagi. Aduh. Loh, di mana coba kejadiannya? Di mana kejadiannya? Hah? Orang diganggu ibadah. Apa di Sumatera Barat?
Diganggu kenapa dia rupanya? Itu aja terus Jadi ulang-ulang. Jadi abang skip itu kalau ada beritanya itu. Ya, enggak dong. Belum tentu juga benar. Bisa jadi itu ada dikelola oleh media sosial untuk menjelek-jelekan Islam. Enggak lah. Lah, apa gunanya kalian diganggu? Kalian juga bukan siapa-siapa. Tapi harapan kami lah, jangan begitulah. Bertobat. Harapan kami hilangkan nama Tuhan kami di Bibelmu. Mana ada bisa hilang itu? Camat pun nggak berubah itu. Ya, berarti kalian selamanya tidak pernah sadar kalau kalian menyakiti kami. Tapi giliran kalian disentuh sedikit, kalian sedikit aja orang tegur kalian Nggak ada itu pernah diajarkan alasan itu. telingamu. Itu Tuhan karena diambil Tuhan kami. Nggak ada alasan itu. Itu Loh, kok nggak ada abang itu. Sadar nggak saudara? Allah itu Tuhan kami. Nggak pernah saya lihat itu alasannya. Nggak ada. Loh, dianggap sepele. Tuhan kami dipakai sembarangan di dalam kitabnya. Baru Dianggap kali ini saya sepele. dengar itu alasannya. Baru kali Ya, ini. makanya umat Islam itu memang sangat sabar. Sangat sabar atas kelakuan kalian itu. Sangat sabar. Iyalah. Sangat sabar kami itu terhadap kalian. Kalian aja tuh yang merasa sok cantik. Coba lihat umat Islam kalau dia minoritas. Apa perlakuan kalian terhadap kami yang minoritas ini? Sebenarnya Coba. abang buat itu orang itu yang sudah bodoh tambah bodoh itu bang. Ya, Jangan kamu begitu, yang Bang. bodoh, abangku. Kamu yang Punya abang bodoh. sadar. Karena kau itu penyembah Punya abang Theos. sadar. Kenapa Jangan kau begitu. sebut nama Tuhannya umat Islam? Kalian yang bodoh, diberbodoh-bodohi kalian itu. Orang pengikutnya. Ya, kalian disesat-sesatkan. Kenapa Tuhannya umat Islam kau bawa di kitabmu? Kau nggak malu? Kau Baru kali ini Kristen saya tapi dengar itu nama Tuhannya alasannya. umat Islam ada di kitabmu, kan lucu. Katanya tidak menyembah Tuhannya umat Islam, tapi kenapa dimasukkan di dalam Bible? Giliran ditanya sampai kiamat tidak akan dihilangkan. Lah, itu namanya bahlul. Lucu itu. Kami tidak menyembah Yesus, tapi di Al-Quran, terjemahan Al-Quran nama Yesus semuanya, kan gila itu namanya. Gitu loh. Jadi nggak usah sok cantik bang, nggak usah sok paten, nggak usah sok paten. Kami umat Islam Biar kalau kami gini hidup. aja lah bang. Ini mau turun ini. Biarin aja lah. Biar tambah rusak aja pola pikir seperti begitu bang. Biar Anda yang rusak. sesat itu apa? Anda yang rusak pola pikirnya. Anda yang rusak pola pikirnya. Kami umat Islam tidak pernah mau mengganggu kalian. Ini orang sudah banyak yang sadar sekarang. Tapi Ya memang banyak. Coba Makanya lah, Barat itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Cuman di Indonesia ini aja yang itu masih. itu sebenarnya karena bukan Karena apa lagi? Hah? enggak lah. Indonesia sebelum merdeka 350 tahun dijajah sama orang-orang yang beragama sama seperti Anda. Masih mau merasa ajaran kasih? Hah? Indonesia merdeka baru kalian itu kelihatan anteng. Sebelum Indonesia merdeka, pendahulu-pendahulu kalian itu seperti Belanda, Inggris, seperti serigala kalau melihat manusia. Pembunuh berdarah dinginnya itu. Di kota saya ini, di kota Sidrap, ada satu pemakaman 40.000 jiwa dibunuh oleh orang yang beragama sama seperti Anda. Jadi jangan sok paten, sok cantik. Jangan sok paten, sok cantik. Pelajari aja lah. Pelajari aja. Ya, saya juga berkata samamu, pelihara dan pelajari juga sejarah agamamu masuk ke Nusantara ini. Kenapa bisa agamamu masuk ke Indonesia? Pelajari jejaknya itu. Tambah apa? Iya, pelajari agamamu itu dari mana? Hasil dari membunuh anaknya orang berdiri agama. Bingung, tambah bodoh. Iya. Udah lah ya bang. Betul. Iya, makasih abangku. Thank you.
nuduh jadi orang. Sok pating yang ganggu kami. Kayak ibadah diganggu. Sok cantik. Tolikara. Masjid dibakar di sana. Sok paten pula. Udahlah, jangan kau besar-besarkan yang kayak gitu. Kita ini saudara. Jangan kau besar-besarkan sedikit-sedikit bakar gereja. Apanya? Kau cerita kayak gitu, kau sama cerita saudaramu sendiri. Indonesia ini kacau berarti. Mana ada? Bakar gereja. Selalu isu-isu kayak begitu. Bubarkan orang ibadah. Macam kayak mana kali kami umat Islam ini samamu? Di mana Islam mayoritas, non-Islam pasti damai, hidup tentram di dalamnya. Itu pasti damai. Coba jangan munafik. Di Indonesia ini kalian aman. Dan kita belum pernah merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Apakah bisa kami merasakan sepede kalian di tengah-tengah kami? Udah minoritas, ngambil istilah-istilah Islam, masukkan ke dalam. Tapi kalau kalian mayoritas, ya masih bisakah anak-anak kami berjalan dengan damai ke masjid belajar Al-Quran? Saya sanksi. Gitu loh. Jadi sudahlah. Ya. Saya katakan kepada saudara bahwa ketika penjajah datang, dia memiliki metode, ya, triple G. Yang salah satunya itu adalah ketika dia menjajah dengan menjajakan juga kemudian program God, ketuhanan. Kalian tadinya kan punya nenek itu animisme kan? Iya dong. Kami juga begitu. Nenek kami juga tadinya animisme. Begitu pedagang-pedagang Arab masuk, nenek kami ikut agama mereka. Nah, begitu penjajah masuk, kalian punya kakek buyut kemana? Itunya. Jadi gak usah terlalu lebay kali. Gak usah. Jangan terlalu orang ibadah di ini pret. Lebay kali rupanya kau. Gimana orang gak kesal? Contohlah yang seperti di belakang rumah saya beberapa tahun yang lalu. Di situ ada gereja di tengah-tengah sawah, tapi pemukiman masyarakat Islam. Nggak ada yang tinggal, nggak ada Kristen sekitar situ tinggal, nggak ada. Dapat kupastikan nggak ada. Cuman di gereja ada tinggal jaga. Tapi giliran hari Minggu berdatangan seperti semut. Ramainya. Udah knalpotnya ribut. Parkir sembarangan. Ditegur marah. Ya, sampean masuk kampung orang kok. Habis apa yang viral? Orang kita lagi ibadah dibubarkan. Kamu masuk di pemukiman masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam. Ada memang di situ kau dirikan, kau di pinggir-pinggir sawah itu kau beli tanah, kau bangun di sana gereja. Ada memang. Tapi caramu lewat masuk kampung itu loh, yang masyarakat tidak suka. Itu loh. Lagian juga datang-datang dari jauh, entah dari mana-mana, tiba-tiba saja rame motor masuk perkampungan, begitu knalpot racing lagi. Dan itu selalu berulang. Bagus kalau tidak digas kayak gitu-gitu. Lah kan itu mancing namanya. Ya pajak pantaslah kalau ditegur. Udah ditegur, yang di framingnya apa? Wah, kita lagi ibadah diganggu. Ya Allah. Nggak ada itu sejarahnya umat Islam mengganggu orang ibadah.
kecuali ada hal yang menjadi penyebabnya. Gak ada itu. Gak ada. Islam, Kristen, ya sudah lama hidup berdampingan. Gak ada itu. Saya ini, wallahi depan rumahku ini 15 meter orang Kristen. 30 meter sebelah kiri lagi orang Kristen. Damainya kami. Gak ada kalian aja sedikit-sedikit. Ini mestinya gereja kami apa? Yang kayak gitu-gitu dibesar-besarin. Kan bodoh. Gak perlu yang kayak gitu-gitu dibesarin. Akan menanamkan kebencian. Kita ini Islam Kristen damai. Cobalah di perkotaan-perkotaan yang ada, Medan misalnya. Medan Islam Kristen itu damai. Kita nggak bisa membedakan mana Islam, mana Kristen. Kenapa? Mereka berbaur, saling menyayangi satu sama lain, saling mencintai. Udah nggak ada batasan, ya Kristen Islam di sana. Kita nggak bisa bedakan mana yang Kristen, mana yang Islam ini, karena mereka berbaur, saling menyayangi, saling mengasihi. Nanti hari Jumat, oh ternyata dia Islam. Nanti hari Minggu, oh ternyata dia Kristen. Tapi selepas itu simbol-simbol agama mereka lepas, mereka berbaur, tertawa bersama, bikin rujak bersama, arisan bersama. Janganlah kita rusak yang kayak gitu-gitu dengan informasi. Kenapa ya gereja kami sering dibakar? Kenapa kami sering dibubarkan? Di mana? Di mana? Suka kali melakukan yang kayak gitu-gitu. Banyak pun kejadian-kejadian aneh. Di kami juga banyak yang kayak gitu-gitu. Tapi kami enggak gimana kali. Karena ya kami tidak mau negara kita ini terjadi sesuatu yang bersifat sentimen agama. Jangan bang, jangan. Jangan kita mau dipropaganda. Bisa jadi itu karena faktor, maaf nih, ada kepentingan di situ. Sehingga agama yang cinta damai dan cinta kasih ini diadu. Jangan. Ujung-ujungnya kita sendiri yang nyesal kan. Ujung-ujungnya kita yang bayar pajak, kita juga yang membayarkan saudara-saudara kita punya kerugian kan. Untuk apa coba? Beragama aja. Kalau ada yang membakar, ya oknumnya aja. Kami pun tidak suka kalau ada orang mengganggu orang ibadah. Kami nggak suka. Dan kami sudah buktikan itu. Gak boleh. Tidak boleh. Dalam Islam, dalam saat perang saja. Ini jelas-jelas perang resmi. Islam hukumnya gak boleh merusak rumah ibadah. Gak boleh. Membunuh wanita, membunuh orang tua, membunuh tokoh-tokoh agama. Itu gak boleh. Di Islam tuh. Apatah lagi dalam keadaan damai kayak begini. Jadi kalaupun ada yang frontal tanpa alasan itu oknum. Di Islam tidak boleh. Tidak boleh di Islam. Tidak boleh kita mengganggu orang ibadah, itu tidak boleh. Nah saya rasa juga di agama Anda begitu kan. Nah kalau memang begitu adanya, maka hal-hal yang sangat sensitif itu jangan diangkat, dibesar-besarkan. Jangan. Di perkampungan kami di Palopo sana, boleh tanya, daerah Bone-Bone itu ada yang namanya Bunga Didi, Poreang, kemudian Hombes, ada Tanete, ada Karondang, ada Munte, ada Patila, ada Beringin, apalagi, ada Poreang, ada apalagi, Bunga Toi. Di situ di tengah-tengah perkampungan yang begitu banyak mayoritas Islamnya, di tengah-tengahnya itu ada namanya Kampung Hombes. Di situ orang Toraja semuanya 100%. Di tengah-tengah umat